Aku pura-pura bangkrut demi menguji ketulusan suami dan mertuaku. Tak disangka suami langsung menalakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Mentari pagi menembus perlahan melalui jendela kaca besar kamar utama. Tirai putih yang menjuntai sampai lantai bergerak ringan tertiup angin. Ruangan itu begitu rapi, dengan sentuhan interior modern elegan, warna krem mendominasi, dipadukan dengan furnitur kayu mahal. Di sudut ruangan terdapat meja rias dengan vas bunga segar, sementara di dinding terpasang foto pernikahan besar yang menampilkan senyum bahagia Alia dan Raka. Alia, yang duduk di tepi ranjang, membiarkan sinar matahari menyapu wajahnya. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Hidupnya kini, jika dilihat dari luar, sungguh tak ada cacat. Banyak orang bermimpi untuk berada di posisinya. Wanita sukses, berkelas, cantik, kaya, dan memiliki keluarga yang dianggap harmonis. Ia adalah CEO dari Alia Property Consultant, perusahaan yang ia dirikan sejak usia 25 tahun. Berawal dari seorang konsultan kecil, kini perusahaannya berkembang menjadi salah satu yang diperhitungkan di ibu kota. Nama Alia dikenal di kalangan pebisnis besar. Wajahnya beberapa kali menghiasi sampul majalah bisnis dengan judul-judul sanjungan, perempuan emas dalam dunia properti, atau muda, kaya, dan berpengaruh. Di tengah kesibukan itu, Alia tak pernah menyangka akan menemukan cinta pada sosok Raka. Pria yang ditemuinya dalam sebuah acara charity itu, awalnya hanya tampak seperti lelaki biasa dengan tutur kata menenangkan. Namun, perhatian kecilnya, kesabaran, dan kelembutannya membuat Alia jatuh hati. Raka berbeda dari pria lain yang sering mendekatinya hanya karena status dan kekayaan. Setidaknya, itu yang Alia percaya. Pernikahan mereka 3 tahun lalu menjadi buah bibir banyak orang. Digelar di Hotel Bintang 5 dengan dekorasi mewah, ratusan tamu undangan hadir, termasuk tokoh-tokoh penting. Malam itu, Alia merasa hidupnya lengkap, bisnisnya berkembang pesat, cintanya berbalas, dan ia diterima di keluarga yang terhormat. Tinggal bersama mertua, bagi banyak wanita karir seperti Alia, adalah sebuah tantangan. Namun, ia mencoba menyesuaikan diri. Bu Ratna, Ibu Raka, adalah seorang wanita yang berwibawa. Gaya bicaranya tenang, sikapnya anggun, dan selalu menjaga martabat keluarga. Meski kadang ucapannya terasa menusuk, Alia mencoba menganggapnya sebagai nasihat. Ada rutinitas kecil yang sering membuat Alia tersenyum. Setiap kali ia pulang dari kantor larut malam, langkah kakinya disambut oleh aroma masakan Bu Ratna yang masih tersisa di meja makan, atau secangkir teh hangat yang disiapkan Raka di ruang keluarga. Saat itu, ia selalu merasa bahwa rumah besar yang ia tinggali bukan hanya bangunan megah, tetapi juga sebuah tempat pulang. Namun, dalam diam, Alia sering merasa ragu. Ia mulai menyadari bahwa perasaan hangat itu kadang diselipi tanda tanya. Pernah suatu kali, ia memberikan hadiah sederhana berupa selendang batik antik untuk ulang tahun Bu Ratna. Sang mertua tersenyum, tapi ekspresinya biasa saja. Sebaliknya, ketika Alia memberi kalung emas berlian beberapa bulan kemudian, wajah Bu Ratna tampak bersinar penuh kebanggaan. Seakan-akan yang benar-benar membuatnya bahagia adalah kemewahan, bukan ketulusan Alia. Raka pun kadang membuat Alia berpikir. Pria itu memang penyayang, tapi entah mengapa lebih sering membicarakan soal investasi, saham, atau proyek bisnis baru dibanding menanyakan bagaimana perasaan istrinya setelah seharian bekerja keras. Di meja makan, topik mereka sering berputar pada angka, bukan rasa. Di malam-malam sepi, saat seluruh penghuni rumah telah terlelap, Alia duduk di ruang kerjanya. Lampu meja kecil menerangi tumpukan dokumen dan laporan keuangan. Pandangannya sering terhenti, menatap kosong pada layar laptop, lalu beralih ke jendela yang menampilkan pemandangan kota dengan gemerlap lampu. Saat itulah pikirannya dipenuhi pertanyaan yang menusuk.
Apakah Raka mencintaiku sebagai Alia, seorang wanita biasa dengan segala kekurangannya? Atau ia hanya melihatku sebagai Alia, pemilik perusahaan besar dengan harta berlimpah? Dan Bu Ratna, apakah beliau benar-benar menerima aku sebagai menantu? Ataukah hanya karena aku membawa kehormatan dan kekayaan ke keluarga ini? Pertanyaan itu terus menghantui. Ia tidak pernah berani mengucapkannya, bahkan pada sahabat dekatnya sekalipun. Ia menyimpannya rapat-rapat di dalam hati, seolah takut jika kenyataan yang muncul justru menghancurkan dunia bahagianya. Meski begitu, Alia tetap memilih untuk percaya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa cinta Raka tulus, bahwa penerimaan Bu Ratna ikhlas. Ia berpegang pada kenangan-kenangan indah, genggaman tangan Raka di hari hujan, tatapan penuh cinta saat mereka mengucap janji pernikahan, atau pelukan hangat ketika ia merasa lelah. Malam itu, sebelum tidur, Alia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Senyum bahagia di wajahnya terlihat begitu tulus, begitu hidup. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik lirih, seolah kepada dirinya sendiri. Aku percaya, ini semua nyata, bukan karena harta. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ada suara kecil yang berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Tunggu saja, Alia, waktu akan menjawab segalanya. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji arti kebahagiaan sesungguhnya. Hari-hari berlalu, kehidupan Alia masih berjalan seperti biasa. Rutinitas kantor, rapat penting, hingga makan malam bersama klien menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, perlahan, Alia mulai menyadari adanya pola baru yang mengusik hatinya. Sebuah pola yang datang dari orang-orang terdekatnya, terutama Raka dan Bu Ratna. Raka, yang dulu sering bercerita tentang hal-hal kecil, kini semakin sering menyinggung soal saham dan aset. Topik yang dulu sekadar obrolan ringan di meja makan, kini berubah menjadi inti percakapan mereka setiap malam. Sayang, kamu sudah cek portofolio saham bulan ini? Nilainya naik cukup tinggi, ujar Raka suatu malam sambil menyesap kopi. Matanya berbinar menatap layar tablet di tangannya. Alia tersenyum tipis. Aku belum sempat lihat, Ra. Aku lebih fokus ke proyek apartemen yang sedang dibangun. Banyak yang harus aku koreksi dari laporan tim. Padahal kalau kita mainkan aset dengan benar, keuntungan bisa berlipat ganda. Aku yakin dengan koneksi kamu, semua bisa lebih cepat, jawab Raka, seolah tidak mendengar jawaban istrinya. Alia hanya mengangguk pelan. Dari luar, percakapan itu terlihat biasa saja. Namun, di hati Alia, ada getaran halus yang mengganggu. Raka seakan lebih bersemangat membicarakan uang ketimbang mendengarkan cerita tentang kesibukan dan lelahnya Alia sebagai seorang pemimpin perusahaan. Bukan hanya Raka, Bu Ratna pun mulai menunjukkan sikap yang membuat Alia berpikir dua kali. Saat makan malam bersama keluarga besar, komentar sang mertua sering membuat Alia merasa seperti sebuah investasi, bukan seorang menantu. Raka ini beruntung sekali dapat istri seperti Alia, kata Bu Ratna sambil tersenyum pada tamu undangan. Bukan hanya cantik dan pintar, tapi juga kaya. Jarang sekali ada perempuan sesempurna dia. Sekilas, kalimat itu terdengar sebagai pujian. Tetapi bagi Alia, kata-kata itu terasa berbeda. Seakan-akan nilai dirinya hanya terletak pada harta dan keberhasilannya. Alia tersenyum, menahan perasaan tak nyaman yang muncul di dadanya. Ia tidak ingin mempermalukan mertuanya di depan banyak orang. Namun, malam itu, ketika ia kembali ke kamarnya, senyum itu perlahan pudar. Ia duduk di meja rias, menatap pantulan wajahnya di cermin. Apakah mereka benar-benar mencintaiku? Atau mereka hanya bangga karena apa yang aku miliki? Gumamnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Keraguan itu semakin tumbuh ketika suatu sore, Alia pulang lebih awal dari kantor. Dari ruang tamu, ia mendengar percakapan antara Bu Ratna dan Raka. Alia itu memang luar biasa, Nak. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Kamu harus pintar menjaga dia. Jangan sampai dia merasa tidak dihargai. Ingat, semua ini, suaranya merendah, harta, aset,
dan warisan yang mungkin dia siapkan kelak, itu bisa jadi masa depan kamu. Alia terdiam di balik pintu. Hatunya seperti diremas. Ia tahu Bu Ratna mungkin tidak bermaksud buruk, tapi kata-kata itu menusuk jantungnya. Baginya, cinta dan ikatan keluarga tidak boleh ditimbang dengan harta. Namun, kalimat yang ia dengar justru memperkuat keraguan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ketika ia masuk ke ruang tamu, Raka dan Bu Ratna langsung menghentikan percakapan. Senyum canggung tersungging di wajah mereka. Alia berpura-pura tidak mendengar apa-apa, meski dadanya sesak. Malamnya, Raka kembali membicarakan hal yang sama. Sayang, aku kepikiran, gimana kalau kita beli rumah lagi di daerah BSD? Harga tanahnya naik terus. Bisa jadi aset besar untuk masa depan. Alia menutup laptopnya, menatap Raka lekat-lekat. Ra, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kamu sebenarnya mencintaiku karena aku, atau karena semua yang aku punya? Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Suasana kamar seketika hening. Raka menoleh, tampak terkejut. Bibirnya sempat terbuka, namun tak langsung menjawab. Apa maksudmu bicara begitu, Alia? Tentu saja aku mencintaimu. Kamu terlalu banyak berpikir aneh-aneh, ucapnya kemudian, suaranya terdengar defensif. Alia mengangguk pelan, meski hatinya belum tenang. Ia tahu Raka tidak akan pernah mengakuinya, bahkan jika memang benar ada motif lain di balik cintanya. Malam itu, ketika Raka sudah tertidur pulas, Alia masih terjaga. Ia memandang langit-langit kamar, merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Keraguan yang dulu hanya bisikan kecil kini mulai tumbuh menjadi benih nyata. Dan benih itu, ia tahu, suatu hari akan menuntut jawaban. Malam itu hujan turun deras, mengetuk kaca jendela ruang kerja pribadi Alia. Lampu meja kecil menerangi tumpukan dokumen dan laptop yang masih menyala. Alia duduk dengan tangan terlipat di atas meja, pandangannya kosong menatap layar, namun pikirannya berlari ke banyak arah. Perkataan Bu Ratna tempo hari masih terngiang jelas. Begitu juga dengan ekspresi Raka ketika ia menyinggung tentang cinta yang mungkin bersyarat. Semua itu membuat Alia merasa dirinya bukan lagi seorang istri atau menantu yang dicintai, melainkan sebuah aset berharga yang harus dijaga karena keuntungan yang melekat padanya. Di tengah keheningan itu, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar, Bagas, manajer kepercayaannya sekaligus sahabat yang selalu ada sejak awal ia merintis bisnis. Bu, saya sudah menyelesaikan laporan proyek yang Ibu minta. Suara Bagas terdengar tenang di seberang. Alia terdiam sejenak. Lalu dengan suara lirih ia menjawab, Bagas, besok datang ke rumah. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Penting dan pribadi. Keesokan harinya, Bagas datang ke rumah Alia. Lelaki parubaya itu berpenampilan sederhana, namun tatapannya penuh wibawa. Ia duduk di ruang kerja bersama Alia, ditemani secangkir kopi yang diletakkan pelayan di meja. Bagas, Alia membuka percakapan dengan nada serius. Aku ingin bicara jujur. Belakangan ini, aku merasa ada yang salah dalam hidupku. Aku tidak yakin lagi apakah orang-orang di sekitarku benar-benar tulus mencintaiku, atau hanya mencintai apa yang aku punya. Bagas menatap Alia dengan seksama. Maksud Ibu, Raka dan Bu Ratna? Tanyanya hati-hati. Alia mengangguk pelan. Ya, aku butuh bukti. Aku ingin menguji ketulusan mereka. Aku ingin tahu, kalau suatu hari aku jatuh, apakah mereka tetap ada di sisiku, atau justru meninggalkanku. Bagas terdiam, menimbang kata-katanya. Ia sudah mengenal Alia bertahun-tahun, tahu bahwa bosnya ini bukanlah tipe wanita yang mudah terbawa perasaan. Jika Alia sampai berbicara seperti ini, berarti hatinya benar-benar terluka. Apa yang Ibu rencanakan? Tanya Bagas akhirnya. Alia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya mengecil, seakan takut dinding ikut mendengar. Aku ingin membuat sebuah skenario. Perusahaan seolah-olah merugi besar. Proyek besar gagal total, saham jatuh, dan keuangan terpuruk. Aku ingin melihat reaksi mereka.
Apakah mereka akan tetap mendukungku, atau malah menyingkirkanku? Bagas mengerutkan kening. Itu rencana yang sangat berisiko, Bu. Reputasi perusahaan bisa terguncang, karyawan panik, dan media bisa mencium kebohongan ini. Alia tersenyum tipis, meski matanya penuh tekad. Justru disitulah aku butuh bantuanmu. Kita akan atur semuanya agar terlihat nyata, tapi tetap terkendali. Karyawan hanya akan tahu sebatas yang perlu, media akan kita beri informasi terarah, dan laporan keuangan akan kita rekayasa untuk sementara. Setelah semua selesai, kita bisa bangkit lagi. Aku percaya, dengan strategimu, kita bisa melewati ini. Bagas menarik napas panjang. Ia tahu Alia tidak main-main. Baiklah, Bu. Kalau itu keputusan Anda, saya akan bantu. Tapi Anda harus siap dengan segala konsekuensinya. Jangan kaget kalau yang Anda temukan nanti lebih menyakitkan dari yang Anda bayangkan. Alia menatap lurus ke mata Bagas. Justru itu yang aku cari, Bagas. Aku lebih baik sakit oleh kebenaran daripada hidup dalam kebohongan. Beberapa minggu berikutnya, rencana besar itu mulai disusun. Bagas mengatur laporan keuangan palsu yang menunjukkan kerugian proyek apartemen mewah. Ia bekerja sama dengan beberapa tim internal yang bisa dipercaya, memastikan informasi yang beredar terkontrol. Media mulai meliput kabar tentang krisis yang menimpa perusahaan Alia. Saham perlahan-lahan menunjukkan grafik menurun. Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan bisnis. Apakah Alia mampu bertahan kali ini? Alia sendiri memainkan peran dengan sempurna. Ia berpura-pura murung, lelah, dan tertekan setiap kali berada di rumah. Ia ingin melihat bagaimana Raka dan Bu Ratna menanggapinya. Pada awalnya, Raka tampak memberi dukungan. Sayang, jangan khawatir. Semua orang pasti pernah jatuh. Aku ada di sini untukmu, ucapnya sambil menggenggam tangan Alia. Namun, semakin lama, kalimat-kalimat Raka berubah. Ia mulai bertanya soal harta pribadi Alia, tabungan, dan aset yang bisa dijual. Bu Ratna pun tak kalah sering mengulang-ulang kalimat yang sama di hadapan keluarga besar. Kasihan Raka, menikah dengan Alia di saat yang seperti ini. Kalau bukan karena harta, entah apa yang bisa dia banggakan. Setiap kata itu menusuk hati Alia. Ia tetap diam, menahan diri, karena permainan baru saja dimulai. Di balik senyumnya yang datar, Alia tahu, ujian ketulusan yang ia buat kini perlahan menyingkap wajah asli orang-orang yang selama ini paling dekat dengannya. Dan ia siap, meski hatinya harus hancur berkeping-keping untuk menemukan jawabannya. Suasana rumah besar itu berubah. Biasanya penuh tawa dan percakapan ringan, kini kaku seakan udara membawa kabar buruk yang tak kunjung reda. Koran pagi dan portal berita online ramai memberitakan runtuhnya reputasi perusahaan Alia. Headline terpampang jelas. Perusahaan properti milik Alia terancam bangkrut akibat proyek gagal. Saham anjlok, masa depan Alia Property Consultant dipertanyakan. Alia duduk di meja makan sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya berpura-pura pucat, matanya tampak sayu seolah kurang tidur. Dalam hati ia sadar, semua ini hanyalah skenario yang ia susun bersama Bagas. Namun, perannya harus sempurna, seolah-olah ia benar-benar tertekan. Raka turun dari lantai atas dengan raut muka masam. Tak ada senyum hangat seperti biasanya. Ia hanya mengambil koran, duduk, lalu membuka halaman ekonomi. Tatapannya penuh kekesalan. Alia, semua ini benar? Proyek itu gagal total? Bagaimana bisa? Suaranya tajam, menusuk ruang yang sepi. Alia menunduk. Aku juga kaget, Ra. Aku sudah berusaha, tapi ada hal-hal di luar kendaliku. Raka mendengus, lalu meletakkan koran di meja dengan kasar. Kalau saham terus turun begini, apa yang akan terjadi dengan kita? Bagaimana masa depan kita, Alia? Kata kita seolah menampar. Alia bisa merasakan nada suara suaminya bukan soal kebahagiaan rumah tangga, melainkan soal kenyamanan hidup yang mungkin hilang.
Belum sempat Alia menjawab, Bu Ratna masuk ke ruang makan. Rambutnya rapi disanggul, namun wajahnya jelas menunjukkan kegelisahan. Ia menatap Alia dengan ekspresi campuran antara prihatin dan curiga. "Alia," katanya dengan nada datar, "aku dengar perusahaanmu benar-benar sedang goyah. Ibu tidak bisa bayangkan, kalau semua ini benar, bagaimana nasib Raka?" Kalimat itu membuat Alia menegakkan tubuhnya. Ia ingin sekali bertanya, "Kenapa yang ibu pikirkan hanya Raka? Bagaimana dengan aku?" Namun bibirnya terkunci. Ia hanya bisa tersenyum pahit, memainkan perannya sebagai wanita yang rapuh. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Alia sengaja pulang larut malam, berpura-pura sibuk mengurus krisis di kantornya. Setiap kali masuk ke rumah, ia merasakan perubahan sikap yang semakin jelas. Raka tidak lagi menyambutnya dengan teh hangat atau pelukan. Ia sering duduk di ruang keluarga, sibuk dengan ponsel, wajahnya dingin. Jika Alia mengajaknya bicara, ia hanya menjawab singkat. Bahkan beberapa kali Alia mendapati Raka sedang membuka aplikasi saham. Wajahnya muram melihat grafik merah yang terus menurun. Suatu malam, ketika Alia baru pulang, ia mendengar suara lirih dari ruang keluarga. Raka sedang berbicara dengan Bu Ratna. Aku tidak yakin bisa terus begini. Kalau benar Alia bangkrut, apa gunanya aku bertahan?" Suara Raka terdengar rendah namun jelas. Bu Ratna menghela napas. "Sabar dulu, nak. Mungkin ini hanya sementara. Tapi kalau benar dia jatuh, kamu harus pikirkan jalan lain. Kamu masih muda, masih bisa cari yang lebih baik. Mama tidak mau kamu ikut hancur." Alia berdiri kaku di balik pintu, napasnya tercekat. Rasanya dadanya dipukul keras dari dalam. Kata-kata itu adalah jawaban nyata dari pertanyaan yang selama ini ia simpan. Keesokan harinya, Alia kembali memainkan peran. Ia berpura-pura panik di depan Raka. Aku takut. Kalau perusahaan benar-benar bangkrut, mungkin aku akan kehilangan segalanya. Aku tidak tahu harus bagaimana." Raka menatapnya sebentar, lalu menjawab dingin, "Kamu seharusnya lebih hati-hati dari awal. Aku sudah bilang jangan ambil proyek itu. Sekarang lihat akibatnya." Bukan kata-kata penghiburan, bukan pelukan, hanya penyalahan. Alia tersenyum getir, meski hatinya hampir runtuh. Ia tahu, retakan kecil yang dulu hanya samar, kini mulai terlihat jelas. Topeng cinta dan penerimaan yang selama ini ditunjukkan oleh Raka dan Bu Ratna perlahan-lahan mengelupas. Dan Alia, meski hatinya perih, bertekad untuk terus melanjutkan permainan ini. Ia ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan memperlihatkan wajah asli mereka. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap cermin besar di kamarnya. "Aku harus kuat," bisiknya pada bayangan diri sendiri. "Jika aku berhenti sekarang, aku tidak akan pernah tahu kebenaran sepenuhnya." Air matanya jatuh, bukan karena kepura-puraan, melainkan karena rasa sakit yang mulai nyata. Hari-hari berjalan semakin berat bagi Alia. Rumah yang dulu terasa hangat kini perlahan berubah menjadi tempat asing yang penuh dengan tatapan dingin. Raka, yang dulu selalu pulang dengan senyum dan pelukan, kini lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan atau rapat dengan teman. Kadang ia bahkan tidak pulang sama sekali, hanya mengirim pesan singkat yang membuat dada Alia sesak. "Besok aku nginep di kantor. Lagi banyak kerjaan," tulis Raka suatu malam. Pesan yang dingin, tanpa sapaan, tanpa tanda sayang, seakan datang dari orang asing, bukan dari suami yang dulu memohon cintanya. Alia hanya menatap layar ponselnya. Tangannya gemetar, tapi ia paksa dirinya untuk tetap tegar. "Ini baru permulaan, Alia. Kamu harus kuat kalau mau melihat wajah asli mereka." Sementara itu, Bu Ratna semakin lantang memperlihatkan kebenciannya. Hampir setiap hari, wanita itu menuduh Alia sebagai penyebab runtuhnya kehidupan keluarga mereka. "Dasar perempuan bodoh. Kalau dari awal kau tahu cara mengurus perusahaan, kita tidak akan jadi bahan gunjingan orang sekampung," bentak Bu Ratna suatu pagi. Alia yang sedang menuang teh hanya diam.
Ia tidak membalas sepatah kata pun. Tatapan matanya kosong. Tapi dalam hati ia mencatat satu persatu luka yang ditorehkan. Raka itu anakku satu-satunya. Sejak menikah denganmu, bukannya hidupnya bahagia, malah sengsara. Lihat sekarang. Semua karena kebodohanmu. Lanjut Bu Ratna dengan nada penuh amarah. Raka yang mendengar dari ruang tamu sama sekali tidak membela. Ia hanya menyalakan televisi, pura-pura tidak mendengar. Alia menatap suaminya sebentar. Ada harapan kecil bahwa Raka akan berdiri, menghentikan ibunya, dan melindungi dirinya. Tapi yang Alia lihat hanyalah seorang pria yang memilih bersembunyi di balik kebisuan. Malamnya, Alia memberanikan diri bertanya, "Mas, apa kamu benar-benar percaya kalau semua ini salahku?" Suaranya lirih, hampir bergetar. Raka menoleh sebentar, lalu menarik napas panjang. "Alia, aku lelah. Aku menikah denganmu karena aku pikir hidupku akan lebih baik. Tapi sekarang, kita seperti ini. Aku bahkan malu sama teman-temanku. Semua orang tahu perusahaanmu hancur. Apa kau tahu betapa beratnya aku menanggung malu ini?" Kata-kata itu menghantam hati Alia lebih keras daripada tamparan. Ia tersenyum miris, menunduk agar Raka tidak melihat matanya yang mulai basah. "Jadi, itu yang Mas pikirkan? Malu di depan orang lain? Bukan bagaimana kita bisa saling menguatkan?" Alia mencoba menahan suaranya agar tidak pecah. Raka hanya mengangkat bahu. "Aku realistis, Alia. Hidup itu butuh uang. Cinta nggak bisa bikin perut kenyang." Alia terdiam lama. Ia merasa orang di depannya bukan lagi Raka yang ia kenal. Pria yang dulu memegang tangannya erat saat ia jatuh, yang dulu berjanji akan selalu ada dalam suka maupun duka. Semua itu seakan hanyalah topeng yang kini mulai retak. Di kamar yang gelap, Alia berbaring dengan mata terbuka. Pikirannya melayang-layang. Ia sadar, ujiannya mulai membuahkan hasil. Retakan itu semakin nyata, dan sedikit demi sedikit wajah asli Raka dan Bu Ratna mulai terlihat jelas. Namun di balik luka yang kian dalam, tekad Alia semakin mengeras. "Jika ini harga dari kebenaran, aku akan bayar sampai lunas. Aku tidak takut melihat siapa sebenarnya orang-orang yang selama ini berdiri di sampingku." Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar menusuk kesunyian. Alia duduk di ruang kerjanya, mencoba menenangkan diri setelah seharian pura-pura sibuk mengurus laporan yang sebenarnya hanyalah rekayasa bersama Bagas. Namun, batinnya tak bisa tenang. Ada sesuatu yang membuat dadanya sesak, entah karena firasat, entah karena kebisuan yang justru terasa mencekam. Langkah pelan terdengar di lorong menuju ruang tamu. Alia hendak keluar. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti ketika samar-samar terdengar suara Raka dan Bu Ratna dari balik pintu yang setengah terbuka. Suaminya dan mertuanya berbicara dengan nada lirih, seakan membicarakan sesuatu yang seharusnya tak boleh ia dengar. "Bu, sampai kapan kita harus tahan hidup kayak gini? Perusahaan itu hancur. Apa gunanya aku bertahan sama Alia kalau dia udah nggak bisa kasih apa-apa lagi?" Suara Raka terdengar berat, penuh kejengkelan. Alia mematung. Napasnya tercekat. "Kamu benar, Nak," sahut Bu Ratna pelan, tapi jelas penuh ketidakpedulian. "Dulu aku setuju kamu menikahi Alia karena dia kaya, punya perusahaan besar. Aku pikir hidupmu akan terjamin. Tapi lihat sekarang, dia bahkan nggak bisa jaga perusahaannya sendiri. Dasar bodoh." Dada Alia terasa diremas. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. "Kalau begini terus, Bu, aku yang rugi. Hidup sama dia sama aja nyeret batu besar. Aku capek. Alia itu bukan siapa-siapa kalau sudah nggak punya uang." Raka menghela napas panjang. Lalu terdengar suara gelas diletakkan dengan kasar di meja. Alia menutup mulutnya rapat-rapat, menahan isak. Kakinya lemas, tubuhnya bergetar hebat. "Kamu harus pikirin masa depanmu, Raka," lanjut Bu Ratna dengan dingin. "Kalau perlu, cari perempuan lain yang bisa jamin hidupmu. Jangan buang waktu sama Alia."
Dia cuma akan bikin kamu sengsara. Kali ini air mata Alia tak terbendung. Menetes deras, membasahi pipinya. Ia menahan suara agar tak terdengar, punggungnya bersandar di dinding dingin, seakan butuh pegangan untuk tidak jatuh. Di dalam hatinya, semua rasa campur aduk. Luka, kecewa, marah, sekaligus hampa. Selama ini, ia berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti, bahkan rela menahan diri demi menguji ketulusan mereka. Namun, kini ia menyadari sesuatu. Raka dan Bu Ratna tak pernah benar-benar mencintainya. Yang mereka cintai hanyalah harta dan kedudukan yang menempel pada dirinya. Perlahan, Alia mundur, menutup pintu ruang kerjanya tanpa suara. Ia berjalan ke kamar, lalu jatuh terduduk di sisi ranjang. Tangannya meremas selimut dengan erat, seolah berusaha menahan semua sakit yang mendesak keluar. Ya Allah, bisiknya lirih. Ternyata, aku memang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Aku hanya dompet berjalan di mata mereka. Malam itu, Alia menangis sendirian hingga matanya sembab. Namun, di balik air mata, ada secercah tekad yang mulai tumbuh. Luka dari keluarga sendiri memang paling dalam, tapi luka itulah yang perlahan menyalakan api di hatinya. Alia mulai sadar, permainan ini tidak boleh berhenti hanya di sini. Ia harus melanjutkan rencana besarnya. Jika Raka dan Bu Ratna hanya mencintai harta, maka ia akan membiarkan mereka menampakkan wajah asli mereka sepenuhnya. Hanya dengan begitu, ia bisa tahu seberapa jauh mereka rela mengorbankan keluarga demi keserakahan mereka sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lagi menangis karena mereka. Luka ini akan ia jadikan senjata. Suasana ruang tamu sore itu begitu mencekam. Langit di luar mendung, seperti ikut menyimpan amarah yang meledak di dalam rumah itu. Alia duduk di sofa, tubuhnya lunglai, matanya bengkak karena beberapa malam tidak tidur. Ia masih berusaha menenangkan diri, masih mencoba menaruh sedikit harapan pada rumah tangganya. Namun tiba-tiba suara pintu dibanting keras. Raka masuk dengan wajah masam, langkahnya kasar, seolah sedang melangkah menuju eksekusi. Aku sudah tidak tahan lagi, Alia, teriaknya. Alia terkejut, tubuhnya menegang. Raka, apa maksudmu? Kita bisa bicara baik-baik. Suaranya lirih, nyaris putus asa. Tapi Raka tidak memberi ruang. Bicara apa lagi? Aku tidak mau hidup miskin denganmu. Aku sudah cukup menderita pura-pura kuat menghadapi semua ini. Kamu gagal. Kamu tidak berguna tanpa harta. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Alia terdiam, napasnya tercekat. Tubuhnya bergetar hebat. Dari arah dapur, Bu Ratna ikut muncul, seakan sudah menunggu momen itu. Dengan senyum tipis penuh kemenangan, ia menimpali. Akhirnya kau sadar juga, Nak. Aku sudah bilang dari awal, perempuan seperti Alia hanya membebanimu. Dia hanya bisa hidup enak karena uang. Lihat sekarang, tidak ada apa-apa yang tersisa darinya. Alia mencoba menahan air mata, tapi sia-sia. Wajahnya basah. Raka, kita sudah berjanji dulu. Kau bilang akan bersama dalam suka dan duka. Apa semua itu hanya omong kosong? Raka mendengus, matanya dingin. Janji itu berlaku kalau kamu tetap mampu menopang hidup kita. Tapi sekarang, kamu tidak lebih dari beban. Ia menoleh cepat ke arah ibunya. Bu, aku sudah putuskan. Aku ceraikan dia. Talak, sekarang juga. Kata itu meluncur begitu saja, keras, memecah ruang hening. Aku talak kamu, Alia. Dunia Alia runtuh. Jantungnya seperti diremas, nafasnya terhenti sesaat. Ia menatap wajah Raka, mencari sedikit belas kasih, sedikit keraguan, tapi yang terlihat hanya dingin dan ketegasan. Raka, tolong. Suaranya serak, tubuhnya hampir rubuh. Jangan ambil keputusan karena emosi. Aku masih istrimu. Aku masih. Tutup mulutmu, bentak Bu Ratna, tatapannya tajam menusuk. Kau pikir Raka akan terus tersiksa hanya untukmu?
Kau sudah tidak punya apa-apa, Alia. Lebih baik kau pergi sebelum mengotori rumah ini lebih lama. Alia berdiri dengan tubuh gemetar, matanya merah. Ia memandang keduanya bergantian. Suami dan mertua yang selama ini ia hormati, cintai, percayai. Tapi kini mereka berubah menjadi asing, menjadi orang yang tega menelanjangi harga dirinya. Hatinya menjerit, namun bibirnya keluh. Bagian dirinya yang paling dalam seakan retak berkeping-keping. Ia ingin marah, ingin melawan, tapi hanya ada rasa sakit yang menyesakkan dada. Perlahan, Alia menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai marmer dingin. Dalam batinnya ia berbisik, apakah semua cinta ini hanya permainan bagimu, Raka? Apakah semua pengorbananku tidak pernah berarti apa-apa? Malam itu, rumah yang pernah penuh cinta berubah menjadi ruang eksekusi. Alia bukan lagi istri, bukan lagi bagian dari keluarga itu. Ia hanya sosok yang ditendang keluar, dituduh, dihina, dan dicampakkan. Namun di balik kesakitannya, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan di dalam hatinya. Bukan sekadar luka, melainkan bara kecil. Bara yang suatu hari bisa menyala menjadi api. Malam itu, setelah peristiwa pahit yang merenggut statusnya sebagai seorang istri, Alia duduk sendirian di kamar mungil kontrakan sederhana yang baru saja ia sewa. Bekas tangisan masih membasahi wajahnya. Tangannya gemetar, tubuhnya terasa lemah, seolah dunia benar-benar menelannya hidup-hidup. Namun, di balik setiap helai air mata yang jatuh, ada bara yang mulai menyala di dalam dirinya. Aku tidak akan selamanya jatuh seperti ini, bisiknya pelan, nyaris seperti janji kepada dirinya sendiri. Kenangan demi kenangan tentang Raka dan Bu Ratna menyeruak di benaknya. Senyum palsu mereka ketika hartanya melimpah, sikap manis Raka saat masih menikmati fasilitas kekayaan, lalu kebengisan keduanya ketika Alia terpuruk. Luka itu terlalu dalam, tetapi justru dari situlah api mulai berkobar. Alia teringat pada satu hal, saham dan proyek besar yang katanya gagal. Semua itu sudah ia atur bersama manajer kepercayaannya. Yang orang-orang tidak tahu, Alia sebenarnya masih memiliki cadangan kekuatan tersembunyi. Proyek yang dianggap gagal hanyalah bagian dari strategi besarnya untuk menguji siapa yang benar-benar tulus di sisinya. Dan kini, hasilnya terang benderang. Suaminya dan mertua yang ia anggap keluarga justru menusuk paling dalam. Malam itu, Alia mengambil buku catatan kecil yang selalu ia bawa sejak dulu. Ia menuliskan satu kalimat di halaman pertama. Aku tidak akan membalas dengan air mata. Aku akan membalas dengan kekuatan. Dari sanalah langkah barunya dimulai. Beberapa hari kemudian, Alia mulai bangkit. Ia kembali menemui manajer kepercayaannya, Pak Aditya. Pria itu sudah lama tahu bahwa keruntuhan saham hanyalah skenario. Namun ia tetap merahasiakannya. Nyonya, apakah Anda benar-benar siap untuk melawan mereka? Tanya Pak Aditya hati-hati. Alia mengangguk, matanya tajam. Aku sudah kehilangan cinta, keluarga, dan harga diri. Tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dariku. Saatnya aku yang mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dari hari ke hari, Alia kembali menata langkah. Ia belajar lagi tentang strategi investasi, memperkuat jaringan bisnisnya yang sempat ia tinggalkan karena terlalu sibuk dengan rumah tangga. Ia bertemu rekan-rekan lama, menghidupkan kembali proyek-proyek yang sempat ditunda, dan diam-diam memperluas kepemilikan sahamnya di perusahaan lain. Sementara itu, dari kejauhan, Alia tetap memantau Raka dan Bu Ratna. Ia tahu, setelah menalaknya, mereka merasa menang. Mereka hidup berpesta dengan sisa-sisa kekayaan Alia yang sempat mereka kuasai. Namun Alia juga tahu, keborosan dan keserakahan tidak akan pernah membawa mereka lama di atas. Di suatu malam yang sunyi, Alia berdiri di depan cermin. Perempuan rapuh yang dulu hanya bisa menangis kini berubah. Sorot matanya berbeda, tajam, penuh determinasi, dan sedikit dingin. Senyum tipis terukir di wajahnya. Raka, Bu Ratna, kalian pikir aku sudah habis? Kalian akan tahu siapa sebenarnya Alia yang kalian remehkan. Luka yang dulu membuatnya terpuruk,
kini menjelma menjadi bara yang membakar habis kelemahannya. Ia tidak lagi perempuan yang menangis karena kehilangan cinta. Ia adalah perempuan yang siap bangkit dan menyalakan api balas dendam. Dan api itu baru saja dinyalakan. Malam itu, setelah berhari-hari hanya bisa menangis dan menahan perih, Alia akhirnya berdiri di depan cermin. Matanya bengkak, wajahnya pucat, tetapi ada api kecil yang menyala di sana. Api yang sebelumnya padam karena rasa sakit, kini menyala kembali, berubah menjadi semangat untuk bangkit. Ia teringat ucapan Raka yang dengan lantang menalaknya, juga hinaan Bu Ratna yang menuding dirinya hanya bergantung pada harta. Semua kata-kata itu kini bergema di kepalanya, bukan lagi sebagai cambuk yang melukai, melainkan sebagai bahan bakar untuk dirinya berdiri lebih tegak. Tangannya meraih ponsel. Nama Bagas, manajer kepercayaannya, muncul di layar. Dengan suara serak, Alia berkata, "Bagas, saatnya kita mulai. Aku tidak bisa membiarkan mereka berpikir aku kalah. Semua yang sudah kita rencanakan, jalankan sekarang." Di seberang, Bagas terdiam sesaat sebelum menjawab, "Baik, Bu. Semua data sudah aman. Investor menunggu kabar dari Ibu. Dan mereka semua siap berdiri di belakang Ibu." Alia menghela napas panjang. Selama ini, ia pura-pura jatuh miskin hanya untuk menguji cinta suaminya dan keikhlasan keluarganya. Ia sengaja mengatur seolah-olah saham perusahaan anjlok, proyek besar gagal, dan keuangan hancur. Padahal, itu hanyalah rencana besar yang ia susun bersama Bagas untuk melihat siapa yang benar-benar ada di sisinya. Dan kini jawabannya jelas. Suami yang seharusnya menjadi sandaran justru menalak dan membuangnya. Mertua yang seharusnya menjadi orang tua, malah menusuk dari belakang. Pagi berikutnya, Alia melangkah masuk ke gedung kantornya dengan tenang. Karyawan yang setia menatapnya dengan lega, seakan baru saja melihat matahari terbit setelah badai panjang. Desas-desus kebangkrutan perlahan terkuak, dan Alia sendiri yang akan membuka kebenarannya. Rapat besar digelar. Di hadapan para investor, media, dan juga pengurus perusahaan, Alia berdiri tegak. Wajahnya tegas, suaranya lantang. Beberapa bulan terakhir, banyak isu beredar bahwa perusahaan ini runtuh, bahwa kita gagal. Hari ini, saya nyatakan, semua itu tidak benar. Proyek yang dikira gagal, sebenarnya sudah berhasil melewati tahap paling sulit. Saham yang katanya anjlok, hanyalah strategi pasar yang sengaja kami atur. Dan sekarang, saatnya saya tunjukkan pada dunia, perusahaan ini sehat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Senyum-senyum lega muncul di wajah para karyawan. Bagas yang duduk di samping kanan Alia menunduk hormat, bangga melihat wanita itu kembali berdiri dengan gagah. Tak lama kemudian, layar besar di ruangan menampilkan grafik keuangan terbaru. Semua kembali naik, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Aset yang sempat disembunyikan kini ditunjukkan kembali. Para investor bertepuk tangan, sementara media sibuk mencatat setiap detail. Dan di sudut ruangan itu, tanpa disadari Alia, ada dua sosok yang berdiri kaku, Raka dan Bu Ratna. Mereka datang dengan wajah pucat pasi, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa waktu lalu, mereka begitu yakin telah meninggalkan Alia yang miskin, tak berguna, dan tak punya apa-apa. Namun kini, kenyataan menghantam mereka lebih keras dari tamparan. Alia berdiri dengan senyum dingin. Ia melirik ke arah mereka sejenak, lalu kembali menatap ke depan tanpa sedikit pun memberi perhatian lebih. Dalam hatinya ia berbisik, "Kalian pikir aku sudah hancur? Tidak. Inilah aku yang sebenarnya." Hari itu menjadi titik balik. Alia bukan lagi wanita yang menangis di kamar, bukan lagi istri yang meratap karena ditinggalkan. Ia kini menjelma menjadi perempuan baja yang siap membalas luka dengan kekuatan. Dan kebangkitan ini baru permulaan. Sorotan lampu panggung memenuhi aula megah malam itu. Para wartawan, pebisnis, dan rekan-rekan investor memenuhi ruangan, penasaran dengan pengumuman besar yang sudah dikabarkan sejak seminggu lalu.
Alia berdiri di podium dengan gaun hitam sederhana namun elegan. Senyumnya tenang, matanya bersinar penuh keyakinan. Di layar besar di belakangnya terpampang grafik perusahaan Arkana Corp, melonjak stabil ke atas. Semua data keuangan ditampilkan gamblang, laporan laba bersih, proyek-proyek baru, serta kontrak kerjasama internasional yang sudah diteken. Tidak ada tanda-tanda perusahaan itu merugi, apalagi bangkrut. Saudara-saudara sekalian, suara Alia menggema tenang. Beberapa bulan terakhir beredar kabar bahwa perusahaan ini kolaps. Bahwa saya kehilangan segalanya. Malam ini, saya luruskan, semua itu hanyalah strategi. Sebuah ujian untuk melihat siapa yang benar-benar tulus berada di sisi saya. Riuh rendah ruangan meledak. Kilatan kamera berulang kali menyilaukan mata. Beberapa tamu berbisik heboh, bahkan ada yang berdiri saking terkejutnya. Di sudut aula, Raka dan Bu Ratna yang datang dengan wajah penuh kesombongan berubah pucat pasi. Sebelumnya, mereka berfoya-foya dengan sisa uang Alia, yakin bahwa hidup Alia hancur. Raka bahkan sudah menikmati kehidupan hedon dengan perempuan lain. Namun kini, di depan ratusan orang, semua kebohongan mereka terbongkar. Alia melanjutkan, suaranya semakin mantap. Benar, saya sengaja menutup sebagian aset, menahan beberapa proyek, agar terlihat seperti kami terpuruk. Dan hasilnya, orang-orang terdekat saya justru menyingkirkan saya. Mereka yang seharusnya menjadi sandaran, malah menusuk dari belakang. Suasana hening. Semua mata kini tertuju pada Raka dan Bu Ratna. Tiba-tiba, salah satu investor besar berdiri. Jadi selama ini, Anda sebenarnya masih mengendalikan perusahaan ini, Bu Alia. Alia menatapnya dan mengangguk tegas. Ya, dan mulai malam ini, saya kembali memimpin Arkana Corp secara penuh. Kepada semua investor yang tetap percaya pada saya, terima kasih. Kepercayaan kalian tidak akan saya sia-siakan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Raka berdiri dengan wajah merah padam. Alia, kau mempermainkanku, teriaknya, suaranya menggema di aula. Alia menoleh, menatapnya dengan dingin. Aku tidak pernah mempermainkan siapapun, Raka. Justru kau yang mempermainkan pernikahan kita. Kau yang menalak aku hanya karena mengira aku miskin. Semua orang di ruangan ini adalah saksi. Wartawan segera mengangkat kamera, mengabadikan momen itu. Mikrofon disodorkan ke arah Raka, membuatnya semakin gelisah. Bu Ratna, yang biasanya begitu lantang mencaci Alia, kini hanya bisa menggenggam lengan anaknya, gemetar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bisik Bu Ratna, wajahnya pucat pasi. Alia melangkah turun dari podium, mendekat ke arah mereka. Tatapannya tajam. Setiap kata yang keluar terasa bagai pisau yang menembus harga diri Raka dan Bu Ratna. Sekarang seluruh dunia tahu siapa kalian. Laki-laki yang hanya mencintai harta, dan seorang ibu yang tega menghina menantunya sendiri demi uang. Ruangan kembali bergemuruh. Bisik-bisik penuh cibiran memenuhi udara. Reputasi Raka dan Bu Ratna hancur di depan umum. Namun Alia tidak berhenti di situ. Ia memberi kode pada Bagas. Pria itu naik ke panggung, membuka dokumen-dokumen baru. Untuk melengkapi, ujar Bagas, kami juga ingin memperlihatkan bagaimana Raka dan ibunya menghambur-hamburkan sisa aset pribadi Bu Alia untuk berjudi, pesta, dan barang-barang mewah. Dokumen, foto, hingga rekaman transaksi muncul di layar. Semua bukti nyata. Raka menjerit, mencoba merebut mikrofon. Kau sengaja menjebakku. Namun Alia tetap tenang. Tidak ada jebakan, Raka. Kau sendiri yang memilih jalan itu. Dan kini, kau harus menanggung akibatnya. Suara tepuk tangan kembali bergemuruh, tapi kali ini bercampur dengan tatapan iba, cemoohan, dan rasa hormat pada Alia. Untuk pertama kalinya, Raka dan Bu Ratna benar-benar merasa kecil. Harga diri mereka runtuh di hadapan semua orang. Dan di sanalah Alia berdiri, tegak, dengan mata berkilat. Luka yang dulu membuatnya terpuruk kini menjadi kekuatan. Malam itu,
Semua orang tahu, Alia bukanlah korban, ia adalah pemenang. Suasana ruang itu tegang. Udara seakan berhenti bergerak ketika Alia menatap Raka dan Bu Ratna dengan mata yang berkilat penuh amarah. Senyumnya lenyap, berganti wajah dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Aku sudah cukup diam. Cukup sabar. Cukup menahan sakit. Suara Alia pecah, bergetar tapi tegas, menusuk seperti belati. Tapi malam ini, semua akan kalian dengar. Semua akan kalian tahu. Raka berdiri dari kursinya, mencoba terlihat tenang. Alia, kamu salah paham. Aku. Diam, Raka, potong Alia lantang. Tangannya bergetar menahan emosi. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku tidak tahu bagaimana kamu menjual aku di depan keluargamu? Mempermalukanku hanya karena kamu mengira aku tidak lagi punya harta? Raka terdiam. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Alia melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Kamu menalakku di saat aku jatuh. Kamu menghinaku di depan semua orang. Bukan karena aku tidak pantas jadi istrimu, tapi karena kamu tidak bisa hidup tanpa uangku. Itulah kamu, Raka. Pria yang aku cintai dengan tulus, yang ternyata hanya menjadikan aku ladang emas. Bu Ratna mencoba menyela dengan suara bergetar. Alia, nak, jangan bicara seperti itu pada ibumu sendiri. Semua orang bisa salah. Ibu? Suara Alia meninggi, dadanya naik turun menahan sesak. Sejak kapan ibu menganggap aku anak? Sejak awal aku menikah dengan Raka, ibu hanya melihatku sebagai mesin uang. Semua kebaikanku selalu ibu anggap kewajiban. Semua pemberianku ibu hitung sebagai kewajaran. Dan ketika aku jatuh, ibu yang pertama kali menendangku keluar. Di mana kasih sayang itu? Di mana hati nurani seorang ibu? Bu Ratna terdiam, wajahnya pucat pasi. Air matanya mulai menetes, tapi Alia tidak berhenti. Aku masih ingat jelas, bagaimana malam itu ibu menertawakanku, membiarkan aku pergi tanpa rumah, tanpa suami, tanpa siapa-siapa. Sementara kalian berdua merayakan kebebasan dari beban bernama Alia. Tapi sekarang, lihatlah, kalian yang sebenarnya tidak punya apa-apa, yang hidup hanya dari kerak serakah. Raka mencoba meraih tangan Alia, tapi Alia menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Tangan ini sudah kotor karena pengkhianatanmu. Kau buang aku seperti sampah, Raka. Kau pecahkan hatiku hingga berkeping-keping. Tapi ingat, kepingan itu kini sudah tajam. Dan malam ini, kau akan merasakan tusukannya. Ruangan sunyi. Hanya terdengar suara Alia yang penuh luka bercampur amarah. Tatapannya beralih dari Raka ke Bu Ratna, lalu kembali lagi. Aku mencintai kalian dengan tulus. Aku menerima segala hinaan dengan sabar. Tapi kalian menjadikan kelembutanku sebagai kelemahan. Kini, kelembutan itu sudah mati. Yang berdiri di depan kalian bukan lagi Alia yang polos. Aku adalah Alia yang akan membuat kalian berlutut, bukan karena cinta, tapi karena penyesalan. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar. Setiap kata keluar seperti petir yang menggelegar, menghantam hati Raka dan Bu Ratna tanpa ampun. Raka akhirnya jatuh terduduk di kursi. Bu Ratna menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis. Tapi tangisan itu tidak mampu lagi menggetarkan hati Alia. Luka yang ia simpan bertahun-tahun kini meledak, membakar habis sisa kasih yang pernah ia miliki. Alia berdiri tegak, dadanya naik turun, suaranya dingin menusuk. Mulai malam ini, kalian akan tahu apa artinya kehilangan. Kalian akan tahu rasanya diabaikan, dihina, dan dibuang. Kalian akan merasakan sendiri apa yang dulu kalian lakukan padaku. Ia berbalik meninggalkan ruangan itu. Namun sebelum pintu tertutup, ia menoleh sekali lagi. Aku bukan lagi milik kalian. Aku adalah diriku sendiri. Dan kalian, hanya bayangan kelam di masa laluku. Pintu berderit keras menutup, meninggalkan Raka dan Bu Ratna terdiam, tenggelam dalam rasa takut dan penyesalan.
Raka berlutut di lantai marmer rumah megah yang selama ini ia nikmati tanpa sedikit pun usaha. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, tangannya menggenggam ujung gaun Alia seolah berharap masih ada celah ampunan. "Alia, kumohon, jangan lakukan ini. Aku suamimu. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Jangan usir aku bisa berubah." Suaranya serak, setengah menangis, setengah putus asa. Di sampingnya, Bu Ratna juga terisak. Rambutnya berantakan, matanya sembab, dan tubuhnya bergetar hebat. "Nak Alia, jangan lakukan ini pada ibu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak ibu. Kami hilaf. Kami terlalu buta dengan harta." Namun Alia berdiri tegak, sorot matanya dingin, jauh dari kelembutan yang dulu selalu ia berikan pada mereka. Ia menatap keduanya dengan perasaan getir, perasaan yang lahir dari luka, pengkhianatan, dan penghinaan yang selama ini ia telan bulat-bulat. "Suami? Ibu mertua? Kalian hanya label. Nyatanya kalian adalah orang-orang pertama yang menusukku saat aku jatuh." Suara Alia bergetar, namun tegas. "Kalian tidak pernah mencintaiku. Yang kalian cintai hanya kenyamanan dan uangku." Ia melangkah mendekat, menatap Raka tepat di matanya. "Kau, Raka, dengan mudah menalakku hanya karena kau pikir aku sudah tak berguna lagi. Padahal aku hanya ingin menguji ketulusanmu. Kau lebih memilih harta ketimbang istrimu sendiri. Itu bukan cinta, itu nafsu akan kemewahan." Lalu tatapannya beralih ke Bu Ratna. "Dan ibu, selama ini kau menghinaku, meremehkanku, menganggapku hanya sebagai mesin uang untuk membiayai hidupmu. Kau tak pernah peduli dengan perasaanku sebagai seorang istri. Kau bahkan mendorong anakmu untuk menceraikanku di saat aku dianggap miskin. Sekarang lihatlah, siapa sebenarnya yang miskin hati dan miskin harga diri." Bu Ratna menjerit kecil, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Raka mencoba berdiri, namun Alia segera mengangkat tangannya, menghentikan dengan tatapan yang tajam. "Cukup. Kalian sudah mengambil cukup banyak dariku. Sekarang waktunya kalian keluar dari hidupku." Ia menunjuk ke arah pintu besar rumahnya. "Keluar dari sini. Rumah ini bukan milik kalian. Rumah ini berdiri dari keringatku, dari kerja keras dan doa yang tak pernah kalian hargai. Kalian tak pantas tinggal di bawah atap yang kubangun." Raka jatuh terduduk, menundukkan kepalanya. "Alia, jangan. Aku tak punya tempat lagi." "Terserah kau, Raka. Itu urusanmu. Kau memilih jalan ini sendiri. Aku tak akan menanggung konsekuensinya," jawab Alia, dingin. Tangisan Bu Ratna semakin keras, namun Alia tetap tidak bergeming. Ia tahu tangisan itu bukan karena penyesalan tulus, melainkan ketakutan kehilangan kenyamanan hidup. Dengan langkah berat, satpam yang sudah diperintahkan Alia sebelumnya masuk ke ruang tamu. Mereka menunduk hormat kepada majikannya, lalu dengan sopan meminta Raka dan Bu Ratna meninggalkan rumah. Raka mencoba menolak, tapi satpam menarik lengannya. Bu Ratna menjerit, meronta, namun akhirnya mereka berdua tetap terseret keluar. Alia berdiri tegak di ambang pintu. Matanya menyipit, menahan emosi yang berkecamuk. Ia tak pernah membayangkan hari ini datang, hari ketika ia benar-benar mengusir orang yang dulu dianggap keluarga. Namun hatinya sudah bulat. Ia tak mau lagi hidup dalam lingkaran racun pengkhianatan. Pintu itu tertutup perlahan, menyisakan suara isak tangis dan teriakan di luar. Alia berdiri membelakangi pintu, tubuhnya sedikit gemetar, namun wajahnya mantap. Untuk pertama kalinya, ia merasa lega, meski pedih. Ia tahu keputusannya benar. "Mulai sekarang, aku akan hidup tanpa beban kalian," bisiknya pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kali dalam sekian lama, Alia menghela napas panjang. Bebas. Alia berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Wajah itu masih wajah yang sama, tapi sorot matanya kini berbeda. Tidak lagi rapuh, tidak lagi bergantung pada pengakuan seorang suami atau mertua. Sorot mata itu kini penuh keyakinan, seakan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku cukup.
Aku mampu. Aku bisa berdiri sendiri. Hari-hari setelah pengusiran Raka dan Bu Ratna tak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kenangan menikam hatinya. Tawa Raka ketika dulu ia masih setia, sentuhan hangat yang pernah terasa nyata, serta perhatian kecil yang dulu membuatnya percaya bahwa cinta itu murni. Tapi setiap kali ingatan itu datang, Alia mengingatkan dirinya sendiri akan malam ketika Raka dengan mudah mengucapkan talak, ketika Bu Ratna menatapnya dengan hinaan, seolah dirinya tak lebih dari sampah. Luka itu yang meneguhkan hatinya. Alia mulai membangun kembali perusahaannya dengan tangan lebih tegas. Ia tak lagi menunda keputusan penting, tak lagi ragu untuk menyingkirkan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan posisinya. Di ruang rapat, karyawannya melihat sosok pimpinan baru, berwibawa, berani, dan bijaksana. Bukan lagi wanita yang lembut dan selalu mengalah, tapi seorang pemimpin sejati. Di luar dunia bisnis, Alia juga menemukan versi baru dari dirinya. Ia belajar menulis diari, menuangkan luka, marah, dan syukurnya dalam lembaran-lembaran kertas. Ia mendatangi panti asuhan yang dulu sempat ia bantu secara diam-diam, kali ini dengan hati yang lebih lapang. Ia menyadari, ketika dirinya dulu sibuk mencintai orang yang salah, ia melupakan banyak cinta yang lebih tulus menunggunya di luar sana. Anak-anak kecil yang berlari menyambutnya dengan pelukan, para lansia yang menangis haru menerima uluran tangannya. Malam itu, setelah sebuah acara sosial yang sukses besar, Alia duduk di balkon rumah barunya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah yang basah sehabis hujan. Ia menatap bintang-bintang, lalu menutup mata sejenak. Raka, Bu Ratna, mungkin aku tak akan pernah melupakan apa yang kalian lakukan padaku. Tapi aku juga tak ingin terpenjara oleh kebencian selamanya. Aku memilih melepaskan. Bukan karena kalian pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas untuk bahagia, bisiknya lirih. Air mata hangat jatuh di pipinya, bukan lagi air mata duka, melainkan pelepasan. Kini, Alia benar-benar bebas. Bebas dari bayangan masa lalu. Bebas dari belenggu cinta palsu. Bebas menjadi dirinya sendiri. Di hatinya, luka itu tetap ada, tapi ia belajar merangkulnya. Luka itu menjadi tanda bahwa ia pernah mencintai, pernah dikhianati, namun juga pernah bangkit dengan kekuatan yang tak ia sadari sebelumnya.